Shalom, perkenalkan nama saya Cecilia Iglesias Purba, saya di kelas 11 TKJ. Saat ini saya akan menunjukkan cara melakukan static routing menggunakan 4 router. Yang saya akan lakukan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kemudian kita siapkan device yang dibutuhkan, di mana saya akan menggunakan 4 router, 4 switch, dan 8 PC. Jadi kita klik pada routernya. Router yang saya gunakan di sini adalah router PTMT. Saya akan melabelinya ini menjadi router pertama. Nah, kemudian kita klik pada switch. Switch yang saya gunakan di sini yaitu PT switch. Nah, kemudian kita tambahkan device dan kita pilih perangkat kliennya, yaitu saya akan menggunakan 2 PC yang akan terhubung pada switch nantinya. Nah, setelah sudah tertata, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada port router. Jadi, kita klik router, contohnya saya di sini mengklik router 1. Nah, di sini terdapat lampu indikator yang masih nyala. Jadi, kita matikan terlebih dahulu. Lalu, portnya masih kosong. Jadi, di sini terdapat beberapa modus. Jadi, yang saya pilih di sini yang saya akan gunakan yaitu ada 2, yang VT router MM1CE dan yang 1CE. Yang dimana yang FE atau Fast Ethernet saya akan gunakan untuk menghubungkan antar router. Jadi saya akan menggunakan 3 port Fast Ethernet. Lalu untuk menghubungkan switch atau client nantinya saya akan menggunakan yang Ethernet. Sudah di sisi kebutuhan, lalu kita hidupkan kembali lampu indikatornya, lalu kita close. Lakukan pada masing-masing router. Kita drag ya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan antar router. Jadi, kita klik pada connection yang berlambang petir. Lalu untuk menghubungkan perangkat yang sama, maka kita menggunakan kabel cross. Kita pilih Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 00. Kita sesuaikan saja angkanya. Fast Ethernet 10 dengan 10. FA00 dengan FA00. FA10 dengan FA10. Lalu juga kita hubungkan dari router 1 ke router 4 atau yang bersilang, FA20 dengan FA20. Nah, setelah router terus sudah terhubung, lalu kita melakukan pengkabelan dari menghubungkan
router dengan switch. Jadi karena ini menghubungkan dua perangkat yang berbeda, maka kabel yang digunakan adalah kabel strike. Kita pilih yang Ethernet untuk Ethernet 3.0 dengan FA01, Ethernet 3.0 dengan FA01. Lakukan pada semua switch. Nah, kemudian kita akan menghubungkan switch dengan PC, di mana juga ini menggunakan kabel strike. Saya akan menggunakan yang otomatis agar lebih cepat. Tapi ini tetap kabel strike ya teman. Nah, beginilah topologinya, di mana ini adalah topologi star. Sudah selesai melakukan kabelan dan semua itu, sekarang kita akan masuk dalam melakukan pengelamatan, yaitu kita akan menentukan beberapa IP-nya. Dimana saya di sini akan menggunakan dua kelas IP, yaitu kelas A dengan kelas C. Dimana di routernya itu saya menggunakan kelas A, dan di PC-nya itu atau di klien yaitu menggunakan kelas C. Kita bisa memberikan label di perbatasan kita bisa berikan note. Nah, di sini saya akan menggunakan kelas A. Nah, ini untuk IP bagi masing-masing routernya. Sekarang itu di IP-nya berada di kelas A. Lalu untuk ditambahkan lagi label di sini, yaitu untuk IP kliennya yaitu menggunakan IP kelas C. Kita dapat menggunakan IP yang cukup mudah untuk diingat untuk sementara waktu. Nah, ini IP untuk klien yang berada di kelas C. Mungkin agar lebih mudah dilihat, kita bisa menambahkan sedikit warna di sini.
Baiklah, setelah sudah selesai melakukan pengamatan pada masing-masing PC, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada router. Jadi kita klik routernya, lalu kita masuk ke tab config. Lalu kita bisa perhatikan pada interface, jadi sudah terdapat beberapa interface-nya, yaitu dari pas channel 00 sampai Ethernet 3.0. Baiklah, pada pas Ethernet 00, kita centang on, lalu kita bisa memperhatikan di sini IP yang ada pada pas channel 00 dan yaitu 100.0.0.0. Kita bisa tandai di sini. Oktet keempatnya akan kita buat berbeda di sebelah sini dan sebelah sini. Jadi kita akan di sini saya akan menggunakan titik 1 di oktet keempat di sini, titik 2, titik 1, 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 titik 2. Nah, kita kembali lagi, terus kita masukkan IP-nya yaitu 100.0.0.1. Nah, kemudian pas Ethernet 10, kita bisa memperhatikan di sini pas Ethernet 10, IP yang ada di sini yaitu 101.0.0.0. Kita centang on, kita masukkan IP 101.0.0. Kita bisa oktet keempatnya yaitu di sini tadi, yaitu titik 2. Nah, kita klik di subnet max-nya, akan muncul otomatis yaitu U255.0.0 sesuai kelasnya, yaitu kelas A, pas Ethernet 2.0. Pas Ethernet 2.0, IP yang ada di sini yaitu 105.0.0.0. Jangan lupa klik centang on. Kita yang keempatnya tadi saya tandai sebagai titik 1. Nah, kemudian untuk Ethernet 3.0, kita centang on. Mana Ethernet 3.0 berada di sini. Nah, kita masukkan IP yang ada di sini, di jaringan yang di network 200.0.0. Kita masukkan IP gateway-nya saja yang tadi, itu 200.0.0.1. Lalu kita klik di sini. Nah, lalu lakukan kepada masing-masing router. Klik config, masuk ke interface, pas terminal 00, centang on. Kita masukkan IP yang ini. Kita gunakan tadi karena sudah dipakai titik 1, maka di sini kita gunakan oktet keempat itu titik 2. Klik pada subnet max, centang on. Dan pada pas Ethernet 10, kita perhatikan di sini pas Ethernet 10 yaitu berada di sini, dan IP yang ada di sini yaitu 103.0.0.0. Oktet keempatnya tadi yang saya tandai di sini sebagai titik 1. Pas Ethernet 0 yang ini kita centang on 4.0.0 dan titik 2. Untuk Ethernet 3.0 nya yaitu yang ini, jadi kita klik 202.0.0.1. Nah,
FA10-nya ini. Pokoknya kalau untuk mengisi ini kita sesuaikan saja ke arah IP, seperti nama interface-nya disesuaikan saja.
201 titik 0 titik 0 titik tidak, kita enter. Nah, kita pastikan kita bisa lagi pin lagi dan sudah berhasil TTL. Kita juga bisa melakukan pengujian melalui mengirim surat. Kita kirim surat dari PC 1 ke PC 5 dan sukses dari PC 2 ke PC 8. Masih fail ya. Kita sudah sukses dari PC 6 ke PC 4 dan sudah sukses. Nah, begitulah cara untuk melakukan static routing dengan menggunakan 4 router. Sekian dari pembahasan saya, kiranya dapat dipahami. Dan untuk saya mohon maaf untuk perkataan atau kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Sekian dari pembahasan saya mengucapkan terima kasih.